Kanjeng, sebenarnya ada apa? Kenapa wajah Kanjeng Putri habis melihat hantu? Tidak, ini tidak mimpi. Iya, ini benar-benar nyata. Tapi siapa sebenarnya Arimbi itu? Kenapa dia makan daging seperti itu? Atau jangan-jangan dia siluman? Atau dia sedang menuntut ilmu hitam? Iya, ya, aku harus lebih waspada padanya. Bau busuk apa ini? Busuk sekali. Diajeng habis makan apa? Baunya busuk sekali ini. Tidak. Aku belum memakan sesuatu, Kang Mas. Dan aku juga tidak mencium bau apa-apa. Benarkah? Padahal bau busuknya tajam sekali. Kenapa Diajeng tidak menciumnya sama sekali? Mungkin ini hanya bawaan bayi, Kang Mas. Aku dengar perempuan yang sedang hamil, indranya sangat peka. Dan mungkin saja aku juga sedang merasakan hal yang sama. Iya. Mampuslah aku. Sepertinya kakek tua ini tidak begitu mempercayai omonganku. Bagaimana ini? Kalau dia curiga dan tahu kalau aku habis makan daging, bisa-bisa terbongkar semua rahasiaku. Baiklah, Diajeng, aku bawakan buah ini. Duduklah. Biasanya wanita hamil sangat suka dengan buah ini. Tadi Dayang mengupasnya untuk Diajeng. Sial, mana bisa aku makan yang beginian? Bisa-bisa aku muntah. Bagaimana Diajeng? Enak kan? Ayo, cobalah lagi. Sudah, Kang Mas. Biar nanti aku makan lagi. Kang Mas taruh saja di situ ya. Sekarang ini aku lagi pengen benar-benar sendiri. Baiklah Diajeng. Sekarang Kang Mas tinggal dulu ya. Kamandanu tidak mungkin salah lihat. Apalagi Dewi Sambi juga sudah pernah mengingatkanku tentang masalah ini. Tapi, kenapa dia tetap bersikeras bukan Byakta? Sebenarnya, dia itu Byakta atau Romoku? Rati, baru pulang. Dari mana kamu? Apa sebaiknya aku kasih tahu Eyang saja masalah ini? Mungkin Eyang bisa memberikan pendapatnya. Rati? Eyang, begini. Begini Rati. Biasanya orang hamil tuh selalu ngidam macam-macam. Tapi yang Putrimu beda. Dia tidak mau macam-macam. Padahal Eyang mau menyenangkan dia. Tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang Eyang bahagia karena dia sudah mengandung anak Eyang. Sepertinya aku tidak mungkin membicarakan masalah Romo dengan Eyang sekarang. Dia terlihat sangat bahagia sekali dengan hamilnya si Arimbi. Tapi kalau terus seperti ini, akan makin susah buatku untuk memperingatkan Eyang tentang Arimbi. Bagaimana caraku untuk menyadarkan Eyang dari pengaruh Arimbi?
Padahal Eyang mau menyenangkan dia. Tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang Eyang bahagia karena dia sudah mengandung anak Eyang. Sepertinya aku tidak mungkin membicarakan masalah Romo dengan Eyang sekarang. Dia terlihat sangat bahagia sekali dengan hamilnya si Arimbi. Tapi kalau terus seperti ini, akan makin susah buatku untuk memperingatkan Eyang tentang Arimbi. Bagaimana caraku untuk menyadarkan Eyang dari pengaruh Arimbi? Kenapa kamu? Narirati, mau apa dia bicara berdua dengan si tua bangka itu? Begini Eyang, aku sama sekali tidak bermaksud merusak kebahagiaan Eyang. Tapi, apa tidak sebaiknya Eyang memastikan dulu kehamilan Eyang Putri? Karena menurutku, Kang Mas, Ya, Jeng. Kang Mas, tiba-tiba saja aku ngidam Kang Mas. Aku ingin sekali berjalan-jalan berdua dengan Kang Mas. Kang Mas bisa kan? Bisa. Tapi dia, Jeng, Kang Mas saat ini sedang bicara dengan Rati. Tapi Kang Mas, bicara dengan Narirati itu kan bisa kapan saja Kang Mas. Kalau anak kita ini ngidamnya sekarang dan dia ingin jalan-jalan sekarang Kang Mas. Ayolah Kang Mas, aku mohon, aku sudah tidak kuat. Lagian Kang Mas mau nanti anak kita ini jadi ileran. Tapi aku tidak apa-apa Eyang. Kita bisa lanjutkan pembicaraan kita nanti. Sekarang, Eyang temani saja Eyang jalan-jalan dulu. baiklah kalau begitu, Eyang pergi dulu, Rati. Kang Mas. Ayo. Sebaiknya aku cari bukti dulu, baru bicara lagi dengan Eyang masalah Arimbi. Karena percuma saja kalau bicara sekarang. Eyang mungkin tidak akan mempercayai apa yang aku bilang seperti kemarin. Apa ini? Apa itu? Kenapa bos sekali? Ampun Kanjeng, hamba juga tidak tahu apa isinya. Hamba memungutnya dari kamar Kanjeng Arimbi. Nanti biar hamba kasih tahu prajurit untuk membuangnya keluar. Hamba mohon diri Kanjeng. Dari kamar Arimbi. Jangan. Ternyata aku benar-benar tidak bermimpi. Kamu kenapa? Hah? Kenapa kamu tergesa-gesa dan seperti melihat setan? Iya Romo, aku baru saja melihat setan. Kamu ini ada-ada saja. Mana ada setan di sini? Hah? Romo jangan keras-keras. Nanti mereka bisa mendengar kita, Romo. Mereka? Mereka siapa maksudmu? Arimbi dan boponya. Kamu nih ada-ada saja. Wajahmu tegang dan ketakutan. Apa yang sebenarnya mereka lakukan padamu? Katakan pada Romo. Apa yang sebenarnya terjadi? Aku baru saja melihat mereka makan daging manusia, Romo. Maksudmu mereka itu? Iya, Arimbi dan boponya. Tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau mereka itu makan daging manusia dengan sangat lahap. Aku yakin mereka itu pasti punya ilmu hitam, Romo. Ilmu hitam? Bukan. Bukan ilmu hitam. Jangan-jangan mereka buto hijau. Katakan pada Romo, apa yang sebenarnya terjadi?
Aku baru saja melihat mereka makan daging manusia, Romo. Maksudmu mereka itu? Iya, Arimbi dan Boponya. Tadi aku melihat dengan mata kepalaku sendiri kalau mereka itu makan daging manusia dengan sangat lahap. Aku yakin mereka itu pasti punya ilmu hitam, Romo. Ilmu hitam? Bukan. Bukan ilmu hitam. Jangan-jangan mereka buto hijau. Buto hijau? Iya. Kalau seperti yang kamu ceritakan, mereka itu pasti buto hijau. Hanya buto hijau yang suka makan daging manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan, Romo? Kita tidak boleh membiarkan mereka tetap tinggal di sini. Karena kalau sampai terjadi, bukan hanya paman Kebo Winara yang dalam bahaya, tapi kita dan semua rakyat Manguti bisa celaka, Romo. Dan sebelum itu terjadi, kita harus membongkar kedok mereka. Iya. Yang kita harus pikirkan adalah bagaimana caranya mengusir mereka dari istana ini. Pantas saja Kang Mas Kebo Winara terpengaruh olehnya. Ternyata dia jelmaan buto hijau. Kamu tunggu di sini, Lasmi. Biar Romo mengatasinya. Dengarkan semuanya. Aku ingin memberitahu kepada kalian semua. Kepala prajurit yang dulu adalah Kamandanu. Dan mulai saat ini, aku sudah memecatnya sebagai kepala prajurit di Kurawani. Karena Arya Kamandanu telah melakukan mekar dan pemberontakan terhadapku. Untuk sebagai gantinya, aku mengangkat Damang. Untuk hukuman terhadap Arya Kamandanu, dia tidak berhak lagi tinggal di Kurawan ini. Siapapun yang melihatnya, harap melapor kepadaku. Dan siapa melindunginya, akan kuhukum ganti. Mengerti kalian? Bagaimana, Romo? Apa Romo sudah menemukan caranya? Iya, Romo sudah menanyakannya pada seorang Brahmana. Menurutnya, untuk membongkar kedok mereka itu, kita harus mengadakan upacara penyucian. Upacara penyucian? Iya. Yang jadi masalah, apakah Arimbi mau mengikutinya? Apalagi kalau dia tahu upacara itu ditujukan padanya. Pasti dia cari cara untuk membatalkannya. Aku tahu caranya, Romo. Selamatan? Iya, Paman. Dengan begitu, calon bayi yang ada di dalam kandungan Bibi bisa tumbuh dengan selamat. Ya, kalau Paman mengizinkan, aku akan urus semuanya. Dan aku akan panggilkan pendeta untuk memimpin doa. Kang Mas, aku rasa kita tidak perlu melakukan acara ini, Kang Mas. Untuk apa? Ini hanya akan membuang-buang waktu kita saja. Masih banyak yang harus Kang Mas pikirkan. Lagi pula, tanpa harus mengadakan acara seperti ini dan mengundang pendeta itu, kita bisa meminta kepada Sang Yang Widi agar anak kita selalu sehat dan selamat. Apa yang dikatakan Bibi itu benar. Tapi walau bagaimanapun, kalau doa itu dipimpin oleh pendeta, akan lebih baik. Keselamatan ini juga sudah turun-temurun dari nenek moyang kita. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ikuti. Toh ini juga untuk keselamatan calon bayi Bibi. Jadi tidak ada istilah kalau ini membuang waktu dan tenaga. Benar kan, Paman? Aku sependapat denganmu, Laksmi. Tapi Kang Mas, Tenanglah Diajeng. Dulu istriku juga melakukan ini ketika mengandung anakku Patmi ini. Jadi jangan khawatir. Dan untuk urusan ini,
Biar Laksmi yang akan menanganinya. Iya, Paman. Bibi tenang saja ya. Aku akan urus semuanya. Apa mungkin dia sudah mengetahui rahasiaku? Tunggu saja, Rimbi. Aku akan bongkar siapa kamu sebenarnya. Kita lihat apa yang bisa kamu lakukan nanti kalau wujud aslimu sebagai buto ijo itu ketahuan. Mana Rimbi? Kenapa dia tidak ada di sini? Percuma saja kita adakan acara ini. Kalau dia tidak ada, cepat panggil dia. Mungkin dia sedang ketakutan, Romo. Pasti sekarang ini dia sedang bersembunyi di dalam kamarnya. Tapi Romo tenang saja. Paman sudah memanggilnya. Sebentar lagi dia pasti akan muncul. Kita tunggu saja, Romo. Bagaimana ini, Bopo? Apa yang harus aku katakan pada mereka? Kalau aku tetap di kamar ini terus, lama-lama mereka bisa curiga, Bopo. Tapi kalau aku tetap nekat pergi ke sana dan pendeta itu membacakan doa untukku, aku tidak yakin aku dapat bertahan, Bopo. Lama-lama wujud asliku juga pasti akan ketahuan. Aku benar-benar bingung. Bagaimana kalau kita kabur saja dari sini, Rimbi? Tidak, itu tidak mungkin, Bob. Kalau kita pergi dari sini, penyamaran kita malah akan ketahuan. Dan itu akan menyusahkan kita. Bobo, ini bagaimana sih? Pokoknya kita tidak boleh kemana-mana. Kita harus tetap di sini, Bobo. Kamu itu membuat Bobo tambah pusing saja, Rimbi, ha? Sebenarnya maumu itu apa sih, ha? Diam di kamar ini tidak mau, kamu juga tidak mau. Maumu apa? Jajang. Jajang. Kalau sudah siap, Kamas tunggu di depan pintu. Bobo, bagaimana ini, Bobo? Tenang. Tenang, Arimi. Ayo kita keluar. Ayo. Tenang. Ayo. Ayo. Dajeng tidak apa-apa. Baiklah, kalau Dajeng sudah siap, mari kita ke pendopo. Kita akan melangsungkan acara penobatan jabang bayi kita. Orang-orang sudah pada menunggu di sana. Mari Dajeng. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan putriku. Tapi sebaiknya aku bersiap-siap kalau sampai itu terjadi. Jangan cipratkan air itu padaku. Jangan. Bertahanlah, Arimbi. Bertahanlah. Sabar, Arimbi. Sabar. Sepertinya dia sudah mulai gelisah, Romo. Iya.
Karena pendeta itu sudah membacakan mantra-mantra kepadanya. Sebentar lagi, kita akan melihat wujud aslinya. Panas! Panas! Tolong aku, Bopo. Panas! Sakit! Sakit sekali! Aku tidak bisa menahannya. Sakit! Tidak. Aku tidak boleh berubah di depan semuanya. Aku harus bisa bertahan. Aku harus bisa bertahan. Diajeng. Kenapa Diajeng? Maaf, Kang Mas. Sepertinya aku tidak enak badan. Mungkin ini bawaan bayi, Kang Mas. Aku mau istirahat di kamar. Diajeng. Diajeng. Kang Mas, kenapa dengan Arimbi? Sebentar. Dwi Pangga, kamu harus membantu Bopo mencari Kamandanu. Bobo, tenanglah. Ada apa ini? Adik kamu, Kamandanu dituduh sebagai pemberontak oleh Kanjeng Respati. Dan siapapun yang membantu dia dan melindungi dia, dia akan dituduh sebagai pemberontak. Ini pasti karena masalah itu, Bobo. Kita harus segera selamatkan Dimas kamu. Bopo yakin dia tidak bersalah. Dan saat ini pasti prajurit sedang mencari dia. Dan kita harus segera menemukannya sebelum prajurit menangkapnya. Bobo benar. Tapi biarkan aku untuk bilang pada istriku dulu. Ada apa, Kakang? Kakang menyebut-nyebut namaku. Istriku, aku harus pergi bersama Bopo untuk mencari Dimas Kamandanu. Dia sedang dalam bahaya besar. Pergilah, Kakang. Berhati-hatilah. Aku dan Krisna akan menunggumu di sini. Ayo, Bopo. Jadi Kamandanu tidak ada di sini, Kang Mas. Lalu kemana dia? Kujaga Dewa Batara. Semoga tidak terjadi apa-apa pada putraku. Bopo, tenanglah. Dimas Kamandanu pasti bisa menjaga dirinya dengan baik. Iya, aku adalah guru Arya Kamandanu. Dan aku tahu persis kemampuannya sampai di mana. Dan tidak gampang untuk menangkap Arya Kamandanu. Benar itu, Bopo. Sekarang kita lebih baik mencari Dimas. Jangan membuang-buang waktu. Kamu benar. Kalau begitu, kami pergi dulu, Kang Mas. Tolong beritahu kami kalau Kamandanu datang ke sini. Iya, baiklah Dimas. Aku juga akan mengerahkan seluruh muridku untuk mencari Kamandanu. Terima kasih, Kang Mas. Hormat Pandita. Bopo. Ini aku, Bopo. Dimas. Kamandanu. Ya? Guru. Kamu selamat, Ger. Bopo senang melihat kamu baik-baik saja. Maafkan aku, Bopo. Kali ini, Bu, aku masih saja membuat Bopo mencemaskan aku. Tidak, Ger. Bopo tahu dan mengenal anak-anak Bopo. Dan Bopo yakin, percaya dengan apa yang kamu lakukan. Sekarang katakan pada Bopo, di mana kamu tinggal? Dimas. Bagaimana jika kamu tinggal di rumahku saja? Bukannya aku menolak tawaran Kang Mas. Hanya saja, aku tidak ingin merepotkan dan melibatkan keluarga Kang Mas dalam masalahku. Aku yakin, para prajurit Sunan Kanjeng Respati itu akan menggeledah rumah-rumah orang yang dekat denganku. Tapi Dimas, aku mengerti kecemasan Kang Mas. Tapi aku sudah memutuskan untuk tidak melibatkan kalian semua dalam bahaya. Cepat tangkap pemberontak itu!
Thank you.